Halo, berjumpa kembali bersama Desutrisna. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang campuran homogen, yang lebih mengkhusus yaitu larutan asam, basa, dan garam. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya menjumpai berbagai macam zat yang mengandung asam. Nah, misalnya saja cuka, jeruk, anggur, apel, vitamin C, ataupun obat tetes mata. Nah, kandungan asam dari zat tersebut yaitu cuka mengandung asam asetat, jeruk mengandung asam sitrat, anggur mengandung asam tartarat, apel mengandung asam malat, vitamin C itu mengandung asam askorbat, kemudian obat tetes mata yang mengandung asam borat. Jadi, apakah yang kalian ketahui tentang asam? Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air akan melepaskan atau menghasilkan ion H+. Jadi, pembawa sifat asam adalah ion H+, yaitu yang kita kenal dengan istilah ion hidrogen. Sehingga, rumus kimia asam selalu mengandung atom hidrogen. Sifat-sifat dari asam antara lain yang pertama, mempunyai rasa masam. Nah, jadi ingat ya, hanya asam dalam makanan saja yang boleh diuji dengan cara dicicipi ya, atau yang kita kenal dengan istilah uji organoleptik. Sementara selain itu tidak boleh dicicipi ya. Nah, yang kedua, derajat keasaman. pH-nya kurang dari 7. Yang ketiga, mengubah lakmus biru menjadi merah. Yang keempat, tidak mengubah warna kertas lakmus merah. Yang kelima, dapat menghantarkan arus listrik. Yang keenam, jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen, yaitu H+. Yang ketujuh, bersifat korosif. Artinya, asam dapat melapukkan berbagai jenis benda, baik benda logam maupun non-logam. Zat asam itu juga dapat merusak serat kain, kulit, dan kertas. Dan yang terakhir, dapat menetralkan basa. Berdasarkan tingkat keasamannya, asam dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, asam kuat. Nah, asam kuat ini dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya, asam klorida, asam sulfat, asam sulfit, asam bromida, asam nitrat, dan asam nitrit. Sementara yang kedua adalah asam lemah. Nah, asam lemah ini hampir tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya asam karbonat, asam asetat, asam sulfida, asam sianida, dan asam fosfat. Kemudian berdasarkan asalnya, asam dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, asam organik. Nah, asam organik ini umumnya bersifat asam lemah, kemudian bersifat korosif, dan banyak terdapat di alam. Asam tersebut misalnya terdapat dalam buah-buahan dan dalam tubuh hewan peliharaan. Yang kedua, asam N-organik. Nah, asam N-organik ini umumnya bersifat asam kuat dan bersifat korosif. Karena sifat-sifatnya itulah, maka asam-asam N-organik ini banyak digunakan di berbagai kebutuhan manusia, sepertinya pembuatan plastik, serat, pupuk, pewarna, dan bahan kimia lainnya. Basa merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh zat yang mengandung basa antara lain sabun, deterjen, deodoran, obat mah, pupuk, bahan pemutih, dan obat pencahar atau antasid. Adapun kandungan basa dari zat tersebut, yaitu sabun dan deterjen mengandung natrium hidroksida, deodoran dan obat mah mengandung aluminium hidroksida, sementara pupuk dan bahan pemutih itu mengandung larutan amonia, dan yang terakhir, obat pencahar atau antasid itu mengandung magnesium hidroksida. Jadi, menurut kalian, apa itu basa? Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat melepaskan ion hidroksida OH-. Oleh karena itu, semua rumus kimia basa umumnya mengandung gugus OH.
Sifat-sifat dari basa antara lain yang pertama, mempunyai rasa pahit. Yang kedua, derajat keasaman pH-nya lebih besar dari 7. Yang ketiga, mengubah lakmus merah menjadi biru. Yang keempat, tidak mengubah warna kertas lakmus biru. Yang kelima, dapat menghantarkan arus listrik. Yang keenam, jika dilarutkan dalam air, akan melepaskan ion hidroksil, OH-. Dan yang ketujuh, bersifat kaustik atau merusak kulit, ataupun terasa licin jika terkena kulit. Dan yang terakhir, dapat menetralkan asam. Garam yang biasa kita kenal yaitu garam dapur. Rumus kimianya NaCl. Garam terbentuk ketika asam bereaksi dengan basa, seperti reaksi berikut ini. Nah, ketika asam klorida HCl direaksikan dengan basa natrium hidroksida, itu akan menghasilkan garam natrium klorida atau NaCl. Nah, di samping menghasilkan garam natrium klorida, hasil reaksi juga menghasilkan air, yaitu H2O. Beberapa sifat yang dimiliki garam sebagai berikut. Yang pertama, bersifat netral, karena terbentuk dari reaksi antara asam kuat dengan basa kuat. Yang kedua, tidak mengubah warna kertas lakmus ketika diidentifikasi. Dan yang terakhir, larutannya dapat menghantarkan arus listrik karena terurai menjadi ion-ion penyusunnya. Berikut beberapa garam yang telah dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada yang namanya natrium klorida dengan rumus kimia NaCl atau kita kenal dengan istilah garam dapur. Yang kedua, kalsium karbonat dengan rumus kimia CaCO3 yang kita kenal dengan istilah kalsit. Yang ketiga, kalium nitrat KNO3 atau kita kenal dengan istilah salpeter. Yang keempat, kalium karbonat atau dengan rumus kimia K2CO3 atau kita kenal dengan istilah potas. Yang terakhir adalah natrium fosfat atau dengan rumus kimianya adalah Na3PO4 atau kita kenal dengan istilah TSP. Nah, jadi garam tersebut memiliki manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, natrium klorida atau kita kenal dengan istilah garam dapur itu bermanfaat untuk menambah rasa. Kemudian kalsium karbonat itu dimanfaatkan untuk bahan cat. Yang ketiga, kalsium nitrat itu dimanfaatkan untuk pupuk. Yang keempat, kalium karbonat atau potas itu dimanfaatkan untuk bahan sabun. Dan yang terakhir adalah natrium fosfat atau kita kenal dengan istilah TSP, ini dimanfaatkan untuk bahan deterjen. Bagaimanakah cara mengenali sifat asam, basa, dan garam? Sifat asam, basa, dan garam dapat diketahui dengan menggunakan indikator. Indikator adalah zat yang dapat menunjukkan suatu larutan bersifat asam atau basa. Dalam hal ini, indikator yang kita bahas adalah kertas lakmus, larutan indikator, dan indikator alami. Kertas lakmus adalah kertas dari bahan kimia yang berubah warna jika ditetesi atau dicelupkan larutan asam atau basa. Perubahan warna yang dihasilkan tersebut dipengaruhi oleh derajat keasaman bahan yang ada di dalam larutan. Besaran yang digunakan untuk menentukan derajat keasaman suatu larutan adalah pH, yaitu power of hydrogen. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Kertas lakmus ada dua macam, yaitu lakmus merah dan biru. Lakmus merah bila ditetesi atau dicelupkan ke dalam larutan asam warnanya tetap merah, ke dalam larutan basa warnanya biru, dan ke dalam larutan netral warnanya tetap merah. Yang kedua, lakmus biru. Bila ditetesi atau dicelupkan ke dalam larutan asam warnanya merah, ke dalam larutan basa warnanya tetap biru, dan ke dalam larutan netral warnanya tetap biru. Jadi, kata kuncinya agar kalian mudah memahami konsep lakmus merah, yaitu untuk asam, perubahan warna kondisi akhirnya merah, dan untuk basa, perubahan warna kondisi akhirnya biru.
Sementara untuk netral, warnanya sesuai dengan kertas lakmus yang digunakan. Sama halnya dengan kertas lakmus, larutan indikator merupakan salah satu dari jenis indikator yang dapat digunakan dalam mengetahui sifat asam dan basa sebuah senyawa. Caranya yaitu dengan meneteskan larutan indikator ke dalam sebuah larutan asam ataupun basa. Kemudian lihat perubahan warnanya. Larutan indikator yang lazim dan biasa digunakan dalam menentukan larutan asam atau basa dapat kalian lihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel, larutan phenolphthalein bila ditetesi ke dalam larutan asam maka tidak berwarna. Sementara ke dalam larutan basa warnanya merah muda. Sementara larutan bromtimol biru bila ditetesi ke dalam larutan asam warnanya kuning, sementara ke dalam larutan basa warnanya biru. Dan yang terakhir adalah larutan metil merah dan metil jingga. Bila ditetesi ke dalam larutan asam warnanya merah, sementara ke dalam larutan basa warnanya kuning. Indikator alami berasal dari ekstrak atau sari dari bagian-bagian tumbuhan tertentu dan dapat juga berupa umbi-umbian. Dengan menggunakan indikator ini, kalian bisa menentukan sifat larutan tersebut, apakah asam ataupun basa. Cara mengetahuinya yaitu dengan meneteskan indikator alami ke dalam sebuah larutan. Kemudian, lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah kalian bisa mengetahui mana larutan yang bersifat asam atau basa. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, indikator kunyit bila ditetesi ke dalam larutan asam warnanya kuning, sementara ke dalam larutan basa warnanya merah. Yang kedua, indikator umbi bit bila ditetesi ke dalam larutan asam warnanya biru, sementara ke dalam larutan basa warnanya merah. Yang ketiga, indikator daun pacar air, bunga sepatu, dan bunga nusa indah bila ditetesi ke dalam larutan asam warnanya merah, sementara ke dalam larutan basa warnanya kuning. Yang keempat, indikator kubis merah dan bunga mawar bila ditetesi ke dalam larutan asam warnanya merah muda, sementara ke dalam larutan basa warnanya hijau. Yang kelima, indikator bayam merah bila ditetesi ke dalam larutan asam warnanya merah muda, sementara ke dalam larutan basa warnanya kuning. Dan yang terakhir adalah indikator geranium bila ditetesi ke dalam larutan asam warnanya jingga, tua atau orange, sementara ke dalam larutan basa warnanya kuning. Demikian penjelasan tentang larutan asam, basa, dan garam. Bila video ini bermanfaat, kalian bisa share, like, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.